Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nia hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Endang. Bu Endang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Nia. Seperti yang sudah kita sepakati kemarin nih Bu Nia, bahwa nanti saya akan membersamai Bu Nia untuk mengajar di kelas. Gimana nih Bu Nia? Apakah sudah siap? Insya Allah siap Bu Endang. Oke, baik sekali ya Bu Nia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini seperti apa Ibu? Untuk hari ini tujuan pembelajaran saya yaitu melalui percobaan peserta didik dapat membuktikan hukum Mendel kedua, yaitu berkaitan dengan rasio fenotip dan genotip pada persilangan dihibrid. Jadi Bu Nia hari ini akan melakukan percobaan hukum Mendel 2 dengan menggunakan kancing genetika bersama murid di dalam kelas, yang kemudian nantinya akan membuktikan rasionya itu 9:3:3:1. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi yang ingin Ibu kembangkan nih dari kegiatan melakukan percobaan Ibu di dalam kelas itu seperti apa Ibu? Jadi gini nanti Bu Ena, nanti setiap siswa itu dalam kelompoknya yang sudah dibagi terlebih dahulu, mereka akan melakukan percobaan sesuai dengan temanya materi kita hari ini, materi kami hari ini yaitu tentang persilangan hibrid. Jadi nanti masing-masing siswa dalam kelompoknya akan melakukan percobaan dengan menggunakan kancing genetika yang tujuannya sesuai dengan pembelajaran hari ini. Oke, bagus sekali Bu Nia. Jadi untuk mencapainya nih Bu Nia, kira-kira nanti strategi Ibu Nia di dalam kelas itu akan melakukannya seperti apa? Eh, ini kan berkaitan dengan percobaan Bu ya. Jadi nanti setiap siswa dalam kelompoknya ini akan melakukan percobaan untuk masing-masing kelompok sesuai dengan bahan dan peralatan yang sudah disediakan. Nanti mereka akan melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di lembar kerja siswa yang sudah saya berikan nanti. Kemudian mereka akan mencari data atau mengumpulkan data, kemudian mengumpulkannya, kemudian tentunya mereka akan mendiskusikan dari hasil percobaannya tadi, kemudian mereka akan mempresentasikannya dari hasil diskusinya nanti, dan nanti kita akan sama-sama mengambil kesimpulan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Ya, jadi nanti murid akan berdiskusi secara kelompok untuk membuktikan hukum Mendel 2 begitu ya Bu Nia. Kemudian pada kegiatan diskusi nanti nih yang Bu Nia akan lakukan, kira-kira apa sih kendalanya? Dari beberapa kali pengalaman kita secara langsung ya, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, apalagi dengan melakukan eksperimen atau percobaan, biasanya kita temukan di lapangan itu adanya siswa yang belum fokus, artinya masih main-main lah ketika melakukan percobaan Ya, ataupun benar. ketika berdiskusi di dalam kelompoknya. Kemudian kendala lain ketika mereka mengolah data untuk menghasilkan uh, kesimpulan dan akan diperoleh pada sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi biasanya seperti itu Bu, mereka kurang fokus, ada beberapa anak yang masih main-main, kemudian bagaimana kesulitan mereka mengolah data dari hasil data yang mereka peroleh ketika mereka melakukan percobaan. Iya, jadi kira-kira tadi menurut Bu Nia tadi muridnya kurang fokus dalam diskusi kelompok, kemudian nanti masih ada kendala dalam mereka itu untuk mengolah data tentang percobaan yang dilakukan bersama murid di dalam kelas. Nah, kurang fokus dalam diskusi kelompoknya itu yang seperti apa Bu Nia? Kurang fokus dalam hal apa begitu? Kalau yang saya prediksikan Bu ya, dari hasil-hasil yang sudah ya kita evaluasi dari yang sudah kita lakukan pembelajaran sebelumnya itu, mereka biasanya itu kurang fokusnya saat melakukan percobaan nih, misalnya masih main-main atau masih usil-usilan dengan temannya, sementara ada anggota kelompok yang lain sudah fokus, sudah serius melakukan langkah-langkah percobaan sesuai dengan lembar kerja RKPD-nya. Ya, jadi ya kemungkinan yang akan saya lakukan itu ya kita datangin anaknya, kan nanti kita tuh kalau kita
percobaan itu tentunya kita sebagai guru, dalam hal ini sebagai fasilitatornya, mendampingi siswa-siswa dalam kelompoknya, ya kita arahkanlah anak-anak yang masih main-main, yang kurang fokus tuh, yuk nak, kita lakukan percobaan dengan serius supaya nanti hasilnya juga sesuai yang kita harapkan. Seperti itu Bu Endang. Oke, bagus sekali Bu Nia. Di sini sangat menarik sekali. Semoga hari ini berjalan dengan lancar ya kegiatan pembelajaran di dalam kelas bersama murid Bu Nia. Untuk tahap kita pra-observasi hari ini, terima kasih sekali Bu Nia. Nanti saya akan membersamai Bu Nia di dalam kelas. Sama-sama Bu Endang. Siap Bu Endang. Melalui percobaan, ya, kalian dapat membuktikan hukum Mendel 2, yaitu dengan menentukan perbandingan atau rasio fenotik dan genotip pada persilangan hibrid. Kalau kemarin kan kita sudah menentukan perbandingan atau rasio, perbandingan sama dengan rasio ya, perbandingan fenotip dan genotip pada persilangan monohibrid dominan. Berapa genotip ya? Nah, untuk genotip 3 banding perbandingannya 1:2:1. Sementara untuk perbandingan genotipnya sama, baik dominan maupun intermediate. Yaitu berapa? 1:2:1. Nah, sekarang kita akan menentukan ya. Yang mulai dari awal tadi ya. Ya, silakan baca bagus. LKPD-nya. Di situ ada. Nah, perhatikan ini yang perlu kalian pahami. Untuk keterangan kancing merah. Kalau nanti kalian ketemunya kancing merah, itu untuk fenotipnya bulat, B besar. Yuk, kamu orangnya. Ini kecil. Ada ini kecil. Ini K besar. Ini B kecil. Ini kan B kecil. Ini di sini. Cek satu. Nah, coba ambil lagi. Misalkan yang tadi mana? Ini. Nah, tadi Bu Nia sudah melakukan pembelajaran nih di dalam kelas. Menurut Ibu, waktu Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas itu bagaimana Bu Nia? Yang tadi sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Walaupun tentunya tidak ada dalam pembelajaran itu yang sempurna. Tentunya kita menemukan beberapa hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama datangnya dari peserta didik kita sendiri itu Bu Enda. Jadi tadi kelasnya itu sudah berjalan dengan lancar dan cukup baik ya Bu Nia. Nah, menurut Bu Nia nih, apakah kegiatan diskusi yang dilakukan waktu Bu Nia masuk di dalam kelas berdiskusi, kegiatan pembelajarannya tadi sudah berjalan dengan sangat baik sekali? Kalau dibilang sangat baik, kayaknya belum ya Bu Endang ya. Mungkin bisa dikatakan ya cukup baik, karena ya seperti yang kita prediksi tadi di awal ya Bu Endang,
bahwasanya masih ada 1-2 orang anak kita yang masih belum fokus. Mungkin kadang temennya berdiskusi dia hanya sekedar duduk gitu ya, tidak membantu saling berdiskusi untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa tadi. Jadi itu salah satu kendalanya. Nah, selain itu ada juga Bu Endang yang namanya kita melakukan percobaan, kita mengumpulkan data ya. Masih ada beberapa kelompok, 1-2 kelompok yang mereka kesulitan dalam menganalisa hasil dari percobaannya tadi. Nah, jadi di sini kita sebagai guru tentunya harus membimbing siswa tersebut dalam kelompoknya bagaimana mereka mengolah data yang diperoleh dari hasil percobaannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Jadi tadi diskusi Bu Nia itu sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun masih ada siswa yang betul, kurang fokus dalam diskusi, Hmm. kemudian masih ada juga yang 1-2 kelompok dalam mengolah data hasil percobaannya betul, ya, yang belum pas. Kemudian mungkin pada saat presentasi itu masih ada siswa yang kurang fokus memperhatikan temannya betul, pada Bu saat Endang. Pada presentasi. tadi seharusnya kan kita saling ini ya Bu Endang ya, memperhatikan teman gitu kan ya. Masih ada juga beberapa siswa yang misalnya cuek gitu kan, saling memberikan masukan ketika kelompok lain memberikan presentasi hasil kerja kelompoknya di depan. Ya, jadi nih menurut Bu Nia, bagaimana Ibu mengatasi hal-hal yang tadi siswa kurang fokus, kemudian masih ada beberapa kelompok yang mengolah datanya itu masih kurang pas begitu ya, kemudian masih ada saat kawannya presentasi tidak memperhatikan kelompok lain yang presentasi di depan tadi. Nah, menurut Bu Nia, bagaimana Ibu mengatasi kendala-kendala tersebut dalam kegiatan diskusi pembelajarannya di dalam kelas? Ketika menemukan permasalahan seperti itu ya tentunya kita sebagai guru di dalam kelas bukan mendiamkan ya Bu Endang, kita memberikan bimbingan kepada mereka untuk tetap fokus pada kegiatan pembelajarannya. Tujuannya tetap satu tadi Bu Endang, supaya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dapat terpenuhi oleh siswa-siswa kita tadi. Berarti nanti Bu Nia ini akan memfokuskan perhatian daripada murid tersebut. Jadi nanti untuk pembelajaran berikutnya ketika kita melakukan pembelajaran percobaan, berarti tentunya nanti di situ ada kerja kelompok, ada diskusi, lebih memfokuskan kepada siswa-siswa agar lebih Bu Endang ya, lebih fokus dalam lebih fokus kegiatan lagi, pembelajaran dan tadi. mungkin juga memperingatkan murid tersebut untuk memperhatikan kelompok yang melakukan presentasi. Ya, jadi itu tadi ya solusi yang Bu Nia lakukan untuk kelompok yang kurang fokus dan dalam presentasi itu tidak memperhatikan temannya ya, seperti itu. Jadi nih menurut Bu Nia, kedepannya itu dengan memusatkan perhatian kelompok tadi dan juga memfasilitasi tadi kelompok, memberikan perhatian yang lebih tadi ya kepada kelompok yang belum fokus dalam diskusi, hal apa yang ingin Bu Nia kembangkan ke depannya? Mungkin dari ini ya Bu Endang ya, teknik kita sebagai guru di kelas ya, ketika kita mau melakukan pembelajaran ya kitanya juga harus siap untuk melakukan pembelajaran itu. Kemudian selalu mengingatkan kepada anak-anak didik kita bahwasanya ketika kita fokus melakukan pembelajaran atau mengikuti kegiatan pembelajaran, insya Allah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai tentunya akan terpenuhi. Kemudian kita bisa memberikan reward kepada kelompok yang betul-betul serius. Kemudian kan dari kelompok yang melakukan percobaan itu dengan baik, dengan serius, akan beda hasilnya ketika kita membandingkannya dengan kelompok yang kesannya main-main ya Bu Endang. Jadi kita bisa memberikan reward, penghargaan kepada kelompok yang sudah mengikuti diskusi, mengikuti pembelajaran, dalam hal ini melakukan percobaan dengan serius, dengan baik dan dengan benar, seperti itu Bu Endang. Iya, luar biasa sekali ya Bu Nia. Berarti nanti Bu Nia akan
melakukan yang pertama mengevaluasi Iya, diri untuk betul. siap dalam melakukan pembelajaran, Berikutnya. kemudian selalu mengingatkan Iya. siswa tersebut dalam diskusi, dan yang ketiga itu memberikan reward kepada kelompok yang mungkin sudah berpartisipasi Iya, aktif iya, gitu ya betul, Bu Nia ya, seperti itu. Nah, di sini nih Bu Nia dalam yang kita memusatkan, misalnya nih memusatkan perhatian diskusi dan memfasilitasi diskusi kelompok nih yang tadi yang Ibu Nia akan lakukan, ada yang 3 komponen tadi ya, itu kapan nih kira-kira akan dilakukan Bu Nia? Akan Ya, melakukan hal ya, itu, kegiatan itu? Tentunya kan setelah materi ini tentu ada materi berikutnya. Tentunya untuk setiap pembelajaran berikutnya kita sebagai guru kan sudah mengevaluasi pembelajaran kita sebelumnya Bu Endang ya, secara idealis kan seperti itu. Tentunya saya akan melakukannya untuk tahap pembelajaran berikutnya, untuk materi berikutnya. Berarti kira-kira kalau ada jam lagi minggu depan Iya, lah gitu ya Bu Nia ya, kira-kira iya, minggu depan. seperti itu. Oke, ditunggu nih Bu Nia ceritanya Siap, Bu minggu Ena. depan bagaimana hasil dari pembelajarannya ya Bu Nia. Iya. Oke, terima kasih sekali Bu Nia hari Ya, ini sama-sama, sudah Bu meluangkan Enda. waktunya untuk kita ngobrol tentang bagaimana proses pembelajaran Bu Nia yang dilakukan di dalam kelas bersama dengan murid. Yang tentunya ditunggu cerita-cerita selanjutnya yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Terima kasih Bu Nia. Ya, sama-sama Bu Enda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.